Assalamualaikum pemirsa RSJ TV. Jumpa lagi bersama saya Eva Triyono di dalam program Promosi Kesehatan RSJ TV. Dalam episode Promkes kita kali ini, selama 30 menit ke depan kita akan membahas mengenai osteoporosis, penyebab sampai dengan pengobatan dan pencegahannya. Tentu saja akan dipandu dengan dokter ahli RSIJ. Nah, ingin tahu kan pemirsa seperti apa? Yuk langsung saja kita simak dalam segmen pertama ini. Masyarakat kita sudah mengenal osteoporosis secara umum, yaitu pengeroposan tulang. Sedangkan osteoporosis itu sendiri merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan rendahnya massa tulang serta kelainan pada struktur di sekitar tulang dan penyangga tulang lainnya. Faktor-faktor yang menentukan kekuatan tulang adalah pertama adalah unsur dari tulang itu sendiri, yaitu yang paling berperan adalah kalsium yang menentukan massa dari tulang. Kemudian yang kedua adalah faktor penunjang tulang seperti misalnya jaringan di sekitar tulang, otot-otot, serta kekuatan dari sirkulasi dan penunjang lainnya. Tulang di dalam tubuh kita berfungsi sebagai penyangga tubuh sehingga badan kita dapat berdiri tegak. Tulang kita sudah dibentuk sejak kita di dalam kandungan, kemudian dia akan bertumbuh sesuai usia dengan tarikan otot dari gerakan-gerakan yang kita lakukan. Osteoporosis dapat terjadi tanpa disertai gejala awal selama puluhan tahun. Bahkan beberapa patah tulang dapat luput dari deteksi sampai bertahun-tahun kemudian. Oleh karenanya, pasien mungkin tidak sadar tentang osteoporosis mereka sampai mereka menderita patah tulang yang menyakitkan atau terjadi perubahan bentuk tulang. Kita harus menjaga kesehatan tulang kita karena sangat berfungsi untuk fungsi gerak dan harus ditunjang oleh otot yang kuat. Tulang bisa kuat karena ada penunjangnya, yaitu massa tulang yang harus cukup jumlahnya, kalsium yang harus normal 120 mg sehari, serta otot yang kuat yang selalu harus dilatih. Tidak banyak yang mengetahui bagaimana osteoporosis menyerang manusia. Namun, tanpa disadari, banyak orang yang telah menderita penyakit ini sehingga osteoporosis mendapat sebutan silent disease. Olahraga memiliki peranan besar dalam mencegah terjadinya osteoporosis. Namun, jenis dan intensitas olahraga harus disesuaikan bagi penderita osteoporosis agar tidak menyebabkan kerusakan tulang lebih lanjut akibat beban yang terlalu berat. Untuk itu, konsultasi khusus mengenai jenis dan beban olahraga dengan tenaga medis yang berkompeten diperlukan bagi penderita osteoporosis. Olahraga yang diberikan untuk penderita osteoporosis tidak boleh yang high impact atau menghentak-hentak, tetapi diberikan olahraga yang melenturkan kekuatan otot yang disebut fleksibilitas. Semua gerakannya dilakukan secara kontinu dan teratur untuk melatih tarikan otot agar massa tulang tidak menjadi rendah. Yang pasti olahraga yang harus dan dapat mencegah osteoporosis adalah olahraga yang tanpa beban. Olahraga aerobik sangat dianjurkan, seperti misalnya berjalan, berenang, maupun olahraga aerobik lainnya. Kemudian yang paling bagus adalah olahraga kelenturan, di mana fleksibilitas atau kelenturan tulang dan otot bisa mempertahankan fungsi tulang itu sendiri.